Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wawancara pada PT Bibit Baru atau Tanaman Hias dengan beranggotakan saya sendiri yaitu Evita Laura Borusite, Ervina Aulia Manurung, Via Sartika Sihite, Diki Jenius Betar-Betar. Latar adanya wawancara ini, di dunia ini jarang ada negara yang memiliki sumber daya yang lengkap, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya kewirausahaan, dan sumber daya modal. Semua itu dibutuhkan dalam sebuah negara. Dengan adanya perdagangan internasional, berbagai negara dapat melakukan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan dan dapat mencapai efisiensi produksi. Hal ini penting bagi perusahaan dan negara karena jika tidak ada perdagangan internasional, maka akan sulit bagi perusahaan dan negara untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga perekonomian terhambat dan dapat timbul masalah. Di mana dari para narasumber tersebut dapat mempelajari detail tentang kegiatan ekspor-impor tersebut, kondisi nyata yang sering terjadi di Indonesia. Laporan wawancara ini dibuat karena untuk memahami perdagangan internasional lebih dalam sehingga tidak sekedar teori, tetapi dapat kita lihat penerapannya dalam kegiatan real atau nyata. Jenis-jenis pelaku perdagangan luar negeri dapat kita lihat salah satunya melalui kelompok eksportir. Pertama ada kelompok eksportir. Produsen eksportir. Para produsen yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk conforming house. Perusahaan lokal yang didirikan sesuai dengan persyaratan dan tata cara penetapan instalasi karantina tumbuhan, memiliki perorangan dan bahan hukum setempat tetapi bekerja untuk dan atas pemerintah kantor induknya yang berada di luar negeri. Perdagangan ekspor. Badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk surat pengakuan eksportir dan diberikan kartu angka pengenal atau ekspor atau IPE dan diperkenalkan melakukan ekspor komoditi yang dicantumkan dalam surat tersebut. Pedagang ekspor lebih banyak bekerja untuk atas kepentingan dari produsen dalam negeri yang diwakilinya. Kemudian ada ekspor. Pengertiannya adalah jika dihubungkan antara pedagang ekspor dengan produsen, tidak hanya sebagai rekan bisnis, tetapi sudah meningkat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan, maka dalam hal ini, padat ekspor disebut juga sebagai agen ekspor. Wisma dagang. Wisma dagang, bila suatu perusahaan atau ekspor tidak mengembangkan eksportirnya, tidak lagi terbatas pada satu atau dua komoditi saja, tapi sudah beraneka macam komoditi. Maka eksportir demikian mendapat status general ekspor. Selanjutnya dibacakan oleh teman kami, Ervina Aulia Manurung. Baik, selanjutnya itu perusahaan yang diwawancari termasuk pelaku mana? Perusahaan yang kami pilih termasuk ke dalam conferring house karena PT Bibit Baru merupakan salah satu penyumbang devisa negara dan perusahaan penghasil benih tanaman hias rutin melakukan ekspor benih tanaman hias seperti benih salvia, benih pelargonium, benih penutunia, dan benih antrifinium. Karena ini juga salah satu pegawai PT tersebut melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi
perusahaan yang telah memperoleh penetapan dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan, baik dari aspek SDM dan peruntukannya. Manajer PT Bibit Baru juga memiliki benih tanaman hias dan sayur-sayuran yang mereka produksi diekspor ke sejumlah negara tujuan, yaitu negara Inggris, Belanda, Singapura, Italia, dan Thailand. Ekspor benih tanaman hias yang dilakukan melalui karantina Medan ini dilakukan minimal 2 kali sebulan dengan nilai ekspor yang rata-ratanya itu berkisar 20 miliar per bulannya. Di sini juga ada kami cantumkan jadwal wawancaranya, bisa dibaca. Selanjutnya itu hasil dari wawancara kami. Kegiatan yang dilakukan oleh PT Bibit Baru yang bergerak di bidang horkultura, yaitu pembibitan tanaman hias dan sayur-sayuran. Selain itu, Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin, meminta pemerintah pusat mensupport pembibitan kentang untuk petani di Desa Bukit, Kabupaten Karo. Selama ini pembibitan kentang tersebut menggunakan metode bertingkat dan bibitnya pun masih didatangkan dari Pulau Jawa. Selanjutnya itu akan disambung oleh teman kami via Sartika. Selanjutnya yaitu bahwa Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menerangkan Kabupaten Karo memproduksi kentang untuk Provinsi Sumatera Utara sebesar 57%. Selain bibit, para petani juga membutuhkan pupuk untuk pengembangan hortikultura. Para petani berharap pupuk tersebut tersedia meskipun bukan pupuk yang bersubsidi. Di tempat yang sama, Bupati Karo Chori S. Sembayang mengatakan Pemda Karo sedang mengupayakan agar kebutuhan bibit kentang dapat dihasilkan sendiri. Ia berharap Dirjen Hortikultura dapat memperhatikan kondisi para petani. Kepada PT Pupuk Indonesia, Chori meminta agar ketersediaan pupuk di Kabupaten Karo lebih diperhatikan. Selain itu, pihak yang berupaya untuk meningkatkan produksi yaitu Gubernur Sumatera Utara Sumut Edi Rahmayadi meningkatkan produksi kentang di daerah Kabupaten Karo antara lain dengan membantu dan mendorong pengembangan bibit kentang serta mendatangkan investor. Turut hadir pada kesempatan tersebut PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura atau TPH, Baharudin Siregar, kemudian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Sumut Irman Oemar, dan Kepala Desa Kehutanan Herianto. Sedangkan masalah yang terjadi pada PT BUK dan sengketa yaitu terjadinya sengketa lahan warga dengan PT tersebut saat meminta rapat koordinasi dan musyawarah penyelesaian dengan mempertemukan kedua belah pihak terkait sengketa lahan antara pihak PT Bibit Unggul dan masyarakat Desa Dolat Rakyat dalam mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak sesuai semangat kearifan lokal masyarakat Kabupaten Karo. Dalam rapat tersebut, kedua belah pihak tetap bersikeras mengklaim lahan yang menjadi objek sengketa. Dalam sengketa lahan tersebut masih adanya gugatan perdata nomor 65 PDT G 2021 PN KBJ dalam tahap banding dan gugatan perdata nomor 29 PDT G 2022 PN KBJ tertanggal 21 Maret 2022 dalam proses persidangan yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pada kesempatan tersebut, Roni meminta kedua belah pihak agar menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Selanjutnya itu senada disampaikan dengan Bupati Chori S. Sembayang agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut dengan cara yang baik. Tunggu proses hukum dan jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Disepakati kesimpulan dalam rapat tersebut yang ditandatangani pihak bersengketa dan diketahui Forkopimda Kabupaten Karo, yakni masih adanya gugatan perdata nomor 65 PDT G 2021 PNKBJ dalam tahap banding dan gugatan perdata dalam nomor 29 PDT G 2022 PNKBJ tertanggal 21 Maret 2022
dalam proses persidangan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Agar masing-masing pihak atau warga desa, Daulat Rakyat, dan PT Bibit Unggul tersebut bersedia menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, menunggu adanya putusan yang inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap dari gugatan perdata. Terhadap laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa akan ditindaklanjuti Polres Karo dengan tetap mempertimbangkan proses gugatan perdata yang sedang berlangsung. Sekian presentasi kami. Akan saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai wawancara yang dilakukan pada PT Bibit Baru Tanaman Hias yang ada di Tanah Karo. Terima kasih.